Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Syahkan F.A. Santoso dengan NIM 1642401. Perkenalkan, nama saya Muhammad Raju dengan NIM 1642417. Perkenalkan, saya Farhan Nugraha dengan NIM 164241158. Di sini kami akan menjelaskan tentang masalah penipisan dari lapisan ozon. Untuk itu, mari kita saksikan sekarang. Oke, selamat menyaksikan. Pernahkah kita sadari bahwa lama-kelamaan planet bumi yang kita tinggali ini terasa semakin panas? Atau kita jadi mudah sakit ketika tubuh kita terpancar oleh sinar matahari? Ya, itu adalah salah satu dampak dari penipisan lapisan ozon. Namun apa itu lapisan ozon? Lapisan ozon adalah lapisan yang terbentuk dari hasil reaksi antara oksigen dengan sinar ultraviolet. Berfungsi melindungi planet bumi dari radiasi sinar ultraviolet yang dipancarkan oleh matahari. Seiring dengan berjalannya waktu dan berkembangnya zaman, lapisan ozon ini semakin menipis. Tanda-tanda kerusakan lapisan ozon pertama kali ditemukan sekitar 4 dekade yang lalu oleh tim peneliti Inggris di benua Antartika, yang tentunya membawa bencana bukan hanya bagi manusia, namun seluruh makhluk hidup di bumi akan terkena dampaknya. Penyebab menipisnya lapisan ozon yaitu melepasnya zat CFC atau klorofluorokarbon ke atmosfer, yang umumnya terdapat pada air conditioner atau AC yang mungkin sebagian dari kita sering menggunakannya sehari-hari. Selain itu, karbon monoksida yang dihasilkan oleh kendaraan dapat merusak lapisan ozon. Semakin lama, volume kendaraan semakin banyak, maka semakin banyak pula gas karbon monoksida yang dikeluarkan. Bisa dibayangkan keadaan lapisan ozon beberapa tahun ke depan bila volume kendaraan semakin hari semakin bertambah. Di lain sisi, penggundulan hutan secara besar-besaran juga dapat berakibat buruk pada kualitas udara yang ada di bumi. Gas-gas karbon yang merusak lapisan ozon tidak lagi diserap oleh tumbuhan. Ozon terbagi menjadi dua jenis, yaitu ozon di dekat permukaan bumi dan ozon yang berada di lapisan stratosfer. Ozon di dekat permukaan bumi berada di biosfer dan berperan sebagai polutan udara. Keberadaan ozon di permukaan bumi dapat menyebabkan gangguan serius pada sistem pernapasan manusia, hewan, dan bahkan mempengaruhi metabolisme tanaman. Konsentrasi ozon yang tinggi di permukaan bumi dikaitkan dengan berbagai masalah kesehatan, termasuk iritasi pada mata, tenggorokan, dan paru-paru, serta memperburuk kondisi penyakit pernapasan seperti asma. Sementara itu, ozon di stratosfer berfungsi sebagai pelindung bagi kehidupan di bumi. Dengan menyerap radiasi sinar ultraviolet atau UV yang berbahaya, sinar UV yang dipancarkan oleh matahari dapat merusak DNA dan menyebabkan mutasi genetik jika tidak diserap oleh ozon stratosfer. Lapisan ozon ini berperan sebagai perisai bumi yang menjaga keseimbangan radiasi yang diterima permukaan bumi. Rusaknya lapisan ozon di stratosfer akibat zat perusak ozon atau ODS seperti CFC dan lain-lainnya itu menyebabkan semakin banyaknya sinar ultraviolet yang langsung mencapai bumi. Hal ini sangat berbahaya bagi keberlangsungan makhluk hidup di bumi. Peningkatan paparan sinar UV dapat menyebabkan berbagai gangguan kesehatan, seperti peningkatan risiko kanker kulit, penyakit katarak pada mata, serta melemahkan sistem kekebalan tubuh yang menyebabkan manusia lebih rentan terhadap penyakit. Pada hewan, sinar ultraviolet yang berbahaya dapat menyebabkan kerusakan serupa, termasuk risiko mutasi genetik dan gangguan kesehatan lainnya. Metabolisme tanaman juga terdampak dengan sinar UV yang berlebih menghambat proses fotosintesis, mengurangi pertumbuhan, dan menurunkan hasil panen. Ekosistem laut juga terkena dampak serius akibat sinar UV ini. Hal ini dikarenakan fitoplankton yang merupakan dasar rantai makanan laut rentan terhadap sinar UV. Jika populasi fitoplankton terganggu, seluruh ekosistem laut termasuk ikan dan mamalia laut akan terganggu.
Penipisan lapisan ozon ini jika terus-menerus berlangsung tentunya akan mengakibatkan permasalahan di masa depan yang jauh lebih menantang dengan risiko kesehatan yang lebih tinggi, kerusakan lingkungan yang parah, hingga dampak ekonomi yang signifikan akibat bahaya kesehatan yang meningkat dan menurunnya produktivitas petani. Nah, tadi Raju udah ngejelasin tuh tentang apa aja sih dampak dari penipisan lapisan ozon pada manusia. Nah, karena penipisan lapisan ozon ini tentunya dapat memiliki dampak serius pada kesehatan manusia, maka paparan ozon di udara tentunya akan menyebabkan berbagai masalah kesehatan. Apa aja sih contohnya? Yang pertama, stres panas. Yang kedua, masalah pernapasan. Dan yang ketiga, itu berakibat kematian karena penyakit-penyakit tertentu. Nah, ternyata penelitian itu menunjukkan bahwa peningkatan paparan polusi ozon di masa depan itu dapat menyebabkan peningkatan beban kesehatan masyarakat loh. Oleh karena itu, tentunya upaya pengendalian polusi ozon itu termasuk ke dalam regulasi emisi gas-gas yang akan berkontribusi dalam pembentukan ozon kembali. Strategi pengendalian berbasis bukti dan penelitian lanjutan yang tentunya dalam epidemiologi dan ilmu lingkungan tentunya akan menjadi penting untuk merancang kebijakan-kebijakan yang akan efektif dalam mengatasi tantangan yang akan dihadapi oleh kita semua manusia yang berhadapan dengan tantangan tersebut. Selain itu, upaya yang dapat dilakukan adalah dengan konservasi lingkungan, melakukan penanaman pohon dan penghijauan di lahan-lahan kritis. Tumbuhan hijau juga memiliki peran dalam proses fotosintesis. Apa aja sih perannya? Yang pertama itu dalam prosesnya, tumbuhan ini memerlukan karbon dioksida sehingga akan menghasilkan oksigen. Karena itu, akumulasi gas-gas karbon di atmosfer itu dapat tereduksi. Selain itu, menggunakan energi yang bersumber dari energi alternatif tentunya dapat mengurangi penggunaan energi bahan bakar fosil seperti minyak dan batu bara. Sehingga diupayakan sumber energi lain yang aman dari emisi gas-gas ini. Misalnya, menggunakan energi matahari, menggunakan energi air, angin, dan bioenergi lainnya. Sekarang ini juga ternyata sedang dikembangkan bioenergi loh. Antara lain biji tanaman jarak yang menghasilkan minyak, lalu melakukan daur ulang, efisiensi energi, dan lain-lain. Lalu, ternyata kita juga dapat memanfaatkan biogas loh. Biogas itu akan menjadi hal baik dan perlu dikembangkan, seperti contoh dari sampah-sampah organik ataupun dari kotoran-kotoran hewan. Nah, diharapkan solusi-solusi tersebut dapat diterapkan di masa depan ya kawan, dan mudah-mudahan dampak dari penipisan lapisan ozon ini tidak menyebar. Terima kasih dan sampai jumpa.